kembali lagi di podcast UNBL. Nah, ini adalah podcast perdana kita nih. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa pembicara pada hari ini? Nah, terlebih dahulu aku kenalin diri. Nama aku Hanifah, aku salah satu mahasiswa dari Universitas Borneo Lestari jurusan farmasi. Aku hari ini nggak sendirian loh, aku hari ini bareng narasumber kece kita nih, dosen muda yang pastinya bakal berbagi ilmu bareng kita. Kira-kira hari ini bahas apa ya? Kita hari ini adalah pengenalan prodi farmasi serta prospek kedepannya di dunia farmasi. Kira-kira apa aja ya buat teman-teman yang belum tahu tentang prospek dunia farmasi itu sangat luas. Bukan cuma kerja di apotik atau cuma di rumah sakit. Semuanya bakal dibahas di podcast ini. Untuk narasumber dipersilakan. Boleh tepuk tangan. Silakan dulu. Oke, nah karena tadi saya udah memperkenalkan diri nih, nama saya Hanifah. Kalau narasumber pada hari ini siapa nih kira-kira namanya? Oke, kenalkan nama saya Fairuz Jamil Afra, cuma biasa dipanggil Memel gitu ya, tapi terserah sih mau manggil apa. Mungkin karena ini adalah salah satu dosen di Universitas Borneo Lestari, bisa sering dipanggil Ibu Memel. Nah, Ibu Memel ini biasanya mengampu mata kuliah apa sih Bu? Kalau untuk farmasi ini kan luas banget ya, jadi kalau di farmasi itu ada beberapa bidang, tapi kalau ibu sendiri itu suka di bidang teknologi farmasi. Ya, teknologi sediaan farmasi. Biasanya kalau teknologi sediaan farmasi itu di awal-awal tuh ya Bu, ya di semester 2, semester 4. Ya, kalau semester 2 mungkin ada pelajaran farmasi fisika, masih ingat Farmasi fisika ada 2 tuh, ada farmasi fisika 1 dan 2 farmasi kali ya. Biasanya itu kalau yang semester awal farmasi fisika dulu, nanti baru masuk ke teknologi sediaannya gitu, sampai ada sediaan steril juga. Oke. Berarti Ibu lebih ke industri ya? Ya. Oke. Nah, selain kita mengulik nih Ibu Memel di bidang apa gitu, mungkin apa aja sih Bu mengenal farmasi sebagai disiplin ilmu tuh linear dalam dunia farmasi, cangkupannya apa aja gitu? Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton podcast ini gitu ya. Podcast NBL. Penasaran gitu, apa sih farmasi gitu ya? Karena dulu juga ibu masuk farmasi ini juga tidak sengaja gitu ya. Kecemplung juga ya? Kecebur ya kan? Tenggelam ya sudah lah ya. Berenang ya gitu ya? Berenang akhirnya. Jadi kalau mendengar farmasi, coba deh kalau misalnya Hanifah nih mendengar kata farmasi, apa sih yang terlintas? Kalau dulu kan tidak beken ya Bu. Tidak beken Ya kan dulu dokter nih yang iya. menjadi trending topiknya. Kalau farmasi sendiri paling yang kayak tukang obat, cuma sebatas itu doang. Kalau aku masuk tukang obat ya, obatnya gitu aja. Sama gitu, ibu juga dulu mikirnya tuh farmasi itu adalah sesuatu obat gitu ya, pokoknya berhubungan dengan obat gitu ya. Ibaratnya tuh kayak ya berarti kerjanya di mana, di apotek itu aja kan, sebatas tahunnya gitu. Padahal farmasi itu luas banget gitu ya. Jadi kalau untuk mengenal farmasi gitu ya, mungkin teman-teman ada yang masih bingung pengen kuliah atau melanjut ke sekolah kemana gitu. Nah kalau farmasi itu sendiri jadi nggak cuma obat, tapi juga banyak disiplin ilmunya gitu. Misalnya aja nih, selain dari obat di apotek gitu ya, kemudian juga farmasi ini termasuk juga dalam kosmetik kayak gitu. Terus juga ada di bidang pelayanan di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Kemudian di industri juga obat tradisional, herbal, nah itu juga masuk ke dalam farmasi gitu. Jadi luas banget kalau kita mau tahu tentang farmasi. Bener banget. Farmasi itu bisa mencakup kemana aja ya Bu? Iya, bukan bisa cuma di mencakup pelayanan rumah sakit atau apotek, banyak pelayanan farmasi klinis, di industri juga Hmm. bisa, di startup juga bisa, terus kayak Iya, marketing betul. dan lain-lain juga bisa, karena sangat-sangat luas nih keilmuan untuk farmasi sendiri. Mungkin selama ini kalian cuma tahu farmasi, klinis di rumah sakit atau pelayanan di apotek, padahal enggak gitu. Nah Bu, karena banyak kan ini linear penggunaan bukan sih linear keilmuannya nih, apa aja sih mata kuliah inti dari farmasi tersebut, apa aja? Mata kuliah inti yang wajib ada di farmasi gitu ya, Iya, yang dipelajari gitu ya. dipelajari. Jadi kalau di farmasi itu semuanya dipelajari kayaknya ya. Jadi kalau mau masuk farmasi, nggak mau belajar yang hitungan, jangan salah. Di farmasi kita belajar hitungan, ya kan? Terus kalau misalnya
kalau di farmasi itu ada banyak kuliahnya ya. Jadi ada kuliah bahan alam gitu ya, atau farmakognosi gitu. Jadi yang itu berhubungan dengan bahan alam lah, bagaimana herbal itu bisa menjadi suatu obat gitu kan. Mungkin juga teman-teman tahu bahwa misalnya nih kita pengen menggunakan herbal sebagai pengobatan, itu bisa banget ya kan. Nah kemudian juga ada yang namanya teknologi farmasi, jadi seperti obat, kemudian juga kosmetik. Nah itu juga nanti dipelajari di farmasi. Nah kemudian juga ada kimia gitu, tentang reaksi kimia ya, tentu pelajaran favorit kayaknya ya. Nah itu juga masuk di farmasi gitu ya. Jadi dan juga ada manajemen. Nah itu juga termasuk di farmasi. Jadi banyak sekali. Dan selain itu juga banyak nih kayak keilmuan di bidang farmakologi kan Bu, kayak farmakoterapi, farmakokinetik, nanti kalian pasti sebutkan, imunologi, patologi klinis, banyak sih yang mungkin kalau semester awal masih antusias ya Bu, kayak masih hal-hal dasar. Dan nanti ya sambil ya Allah tiap hari ya, dan praktikumnya juga banyak ya. Yes, dijamin nggak lihat matahari. Anu ngerjain laporan. Iya. Oke, nah selain mata kuliah nih, tadi kan kita nyinggung tentang praktikum nih Bu. Praktikum kan pastinya dari setiap semester tuh pasti beda. Mungkin ada yang semester awal mungkin masih kayak santai-santai, makin tua nih, makin banyak semesternya kan semakin jompo ya, kejar-kejaran gitu. Nah apa aja sih Bu yang sering dipraktikumkan di dunia farmasi itu, apa aja? Oke, kalau jadi kita ngomongin praktikum ya, kalau praktikum itu kan berarti kita praktek langsung ya, kita mengerjakan langsung gitu. Nah biasanya anak farmasi itu selalu mengeluhkan praktikum, ya kan? Karena praktikumnya banyak, kemudian juga laporannya belum lagi ya. Jadi kalau misalnya untuk praktikum itu sendiri, biasanya sih kalau semester awal akan diperkenalkan dengan ada yang namanya praktikum farmakognosi. Maksudnya tuh bidang ilmu itu bidang bahan alam ya. Nah kalau bidang bahan alam kita mempelajari dulu nih tentang morfologi daun-daunan gitu ya, bunga, pokoknya yang bahan alam lah kayak gitu ya. Bahkan juga dulu kita bisa mengambil langsung ke lahan praktek gitu ya, untuk tanamannya, tumbuhannya ya. Misalnya aja nih di kawasan Hanifah biasanya ada apa herbal? Biasanya kumis kucing. Nah, kumis kucing ya kan. Nah, misalnya kumis kucing ternyata bisa dipercaya gitu ya untuk sebagai pengobatan herbal. Kita ambil, kemudian kita pelajari kan apa aja kandungan dari si kumis kucing itu kan. Nah, itu ada praktikumnya sendiri gitu. Kita mempelajari tentang morfologi tumbuhan. Nah, terus nanti juga ada tuh praktikum kimia ya. Nah, kalau praktikum kimia ini biasanya kita akan mempelajari bagaimana sih reaksi obat gitu ya. Atau kita pengen mengidentifikasi gitu ya suatu sediaan, suatu senyawa gitu ya. Apakah dia mengandung senyawa yang bermanfaat sebagai obat kayak gitu ya. Nah, itu di kimia itu kita belajar. Kemudian juga ada di teknologi. Kalau teknologi farmasi kan kita tahu ya, kita membuat sediaan ya, misalnya kita membuat tablet, ya kan, sediaan kapsul, dan salep, gel. Nah itu dari teknologi farmasi. Kemudian ada juga praktikum komunitas. Kalau komunitas ini bagaimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan pasien ya. Nah kan di farmasi sendiri juga kita belajar kan akhirnya bahwa bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien. Karena nanti kan di lapangannya kan bertemu dengan pasien. Terus sama ada juga praktikum farmakologi ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya sama Hanifah, kalau farmakologi berarti praktikumnya berhubungan dengan farmakoterapi, hewan coba kayak gitu ya. Pakai kelinci ya kan? Ya, pakai kelinci gitu. Kenapa sih harus pakai hewan uji? Karena kita kan mau melihat dulu ya efek dari obat yang kita teliti sebelum diberikan kepada manusia. Biasanya ada beberapa tahapan yang sebelum diujikan ke manusia gitu. Biasanya tahapan praklinis ya Bu? Iya, praklinis betul. Sebelum dikasih ke manusia kita coba dulu ke hewan uji. Tapi sekarang sih sudah banyak juga ya teknologi supaya kita tuh tidak menggunakan hewan uji juga ada. Ada juga praktikum di
mikrobiologi. Iya, mikrobiologi. Nah itu kita berhubungan tentang bakteri gitu ya. Jangan nggak mau dong kalau sediaan obat kita itu ada bakterinya ya kan, terkontaminasi. Jadi belajar dari situ sih. Iya, kan bakteri ada yang sebagai pengobatan dan ada juga yang bakal merusak jaringan ya. Iya betul. Banyak sih kalau praktikum di bidang Ya. iya di bidang farmasi. Ada yang 1 minggu itu kejar-kejaran loh Bu. Ada ya. Pernah di fase kayak 1 minggu tuh 1 hari itu praktikumnya 2-3 dan itu kan kalau praktikum pasti pas tes dan post tes kan. Kalau misalnya pas tes pokoknya kalau nggak bisa jawab pertanyaan nggak boleh masuk. Kalau zaman iya harus lulus iya ya. harus lulus, harus ada ujiannya. Kalau kamu ngapain kok nggak belajar, ngapain praktikum, kata dosennya gitu. Jadi kayak bikin laporan, terus belajar buat kuis, terus bikin laporan laporan sementara. Iya, laporan awal. Sebenarnya kenapa sih harus bikin laporan awal gitu ya? Kan capek banget ya, belum juga praktikum. Nah sebenarnya kan laporan awal itu kan supaya nanti pada saat kita praktikum itu tidak bingung gitu, nggak linglung ya Bu. Iya, ini mau ngapain ya praktikum gitu. Nah makanya disuruh bikin laporan awal. Iya. Berarti setidaknya kita waktu masuk ke praktikum nih kita lihat apa aja sih yang kita kerjain gitu. Jangan sampai teman-teman mau praktikum nggak tahu praktikumnya apa gitu ya. Apalagi praktikum yang susah ya. Betul. Sedangkan kan ya kalau farmasi kan kita tuh berhubungan sama obat ya. Berarti kan berhubungan sama pasien gitu. Nah makanya kenapa kita tuh harus serius kalau praktikum gitu. Jangan main-main lah. Beratnya prepare sebelum kita kerja di lapangan tuh seperti apa gitu. Nah itu bagian praktikum. Ini karena kita udah mempersiapkan kan Bu di praktikum ini apa aja yang bakal terjadi nih di lapangan tuh. Otomatis kan sangat banyak nih jenjang keilmuan dan karir dalam bidang farmasi gitu. Apalagi sekarang itu teknologi farmasi itu benar-benar lagi gencar-gencarnya penemuan baru tuh, lagi lagi diproyeksi banget sama pemerintah. Apalagi yang kemarin setelah waktu pandemi ya, yang vaksin itu Hanif lihat biasanya banyak banget tuh Bu yang mengembangkan teknologi molekuler dan lain-lain gitu di teknologi farmasi. Terus sekarang juga di bidang karir farmasi berarah ke digital. Betul. Jadi banyak beberapa kayak marketingnya kan sekarang itu benar-benar digital nih, punya platform sendiri. Otomatis kan menambah lagi nih jenjang farmasi, bukan cuma biasanya di industri sebagai QA, QC gitu doang, atau sebagai apoteker penanggung jawab di suatu instansi rumah sakit. Sekarang tuh lini pekerjaan itu benar-benar banyak aja. Kira-kira apa aja sih Bu lini pekerjaan dengan farmasi? Oke, tentunya kan ketika kita memilih kuliah gitu ya kan, kita kan pasti pengen bekerja ya. Nah, dan ketika teman-teman sudah memilih farmasi sebagai pilihan hidupnya gitu ya, jangan sampai sudah masuk farmasi tapi setengah jalan, aduh ini aku salah jurusan gak ya gitu ya, karena banyak yang seperti itu gitu. Akhirnya ketika lulus bingung mau kemana gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang berniat pengen di farmasi gitu ya, terus sudah tercebur nih juga mungkin tidak bisa lagi, sudah keluar dari farmasi, sebenarnya banyak gitu ya lingkup kerja jenjang karir yang bisa teman-teman dapatkan di farmasi. Nah seperti tadi ya yang sudah dibilang sama Niva, yang pertama tuh bisa kita di pelayanan ya. Jadi kalau teman-teman yang suka di bidang pelayanan seperti di apotek gitu ya, di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik ya. Klinik itu kan ada klinik kecantikan, ada klinik klinik yang bersalin kan, klinik yang itu bukan. Nah itu bisa teman-teman jadi apoteker di situ. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata tidak berminat di bidang pelayanan, itu bisa juga di bidang industri, ya kan kayak tadi jadi QA, QC atau supervisornya gitu ya. R&D ya, sebagai formulator. Mungkin kalau kalian suka memformulasikan sediaan, nah itu bisa di bidang industri kosmetik atau industri obat, itu juga banyak. Kemudian juga bisa juga bekerja sebagai dosen gitu ya, tapi kalau dosen harus S2 dulu gitu ya. Tapi kalau kalian suka menuntut ilmu, suka belajar, atau mungkin
suka mengajar gitu ya. Nah itu bisa jadi dosen. Nah kemudian tadi ya yang mau dibilang bahwa sekarang juga farmasi juga bisa jadi content creator gitu ya. Banyak kok sekarang teman-teman yang apoteker dia berpraktek di rumah sakit tapi jadi content creator itu juga bisa, atau bekerja di startup ya juga bisa ya, itu merupakan jenjang ke arah yang bagus juga sih. Banyak sih kalau misalnya kita melihat peluang di farmasi gitu. Kalau menurut Hanif sih Bu, lebih ke ini ya, Apa tuh? farmasi itu boleh aja kita memang keilmuan kita di situ, tapi tidak menutup kemungkinan kita belajar di bidang lain gitu. Iya betul. Kayak Betul misalnya kayak digital marketing kah atau apa, itu benar-benar berpeluang besar untuk mengikuti teknologi yang sekarang berkembang. Tenang aja, kalau kalian di farmasi nggak akan ketinggalan Iya. kok gitu ya, ilmu yang lain tetap bisa belajar. Karena dari basicnya aja kita udah belajar gitu. Iya betul. Dan juga ini sih apa, pernah dengar nggak apa semboyannya profesi apoteker itu? Apoteker farmasi itu adalah long life learner, ya kan? Selalu belajar. Sebenarnya semua ilmu ya, semua ilmu pasti akan belajar gitu. Apalagi kalau misalnya farmasi, karena kan ilmu-ilmu itu selalu update. Ya betul banget nih. Jadi nggak terpatok, sudah selesai satu farmasi udah nggak bakal kuliah lagi atau apa. Iya. Kita tetap bakal belajar terus. Bisa. Kalau Hanifah sendiri kira-kira niatnya kemana nih? Kalau aku Kan sudah ini ya, nanti udah mau lulus. Nah kira-kira dulu di situ lagi semester tua. nggak apa-apa dong. Kalau Hanif lebih minat ke marketing sih. Marketing ya. Iya betul, sama orang sebagai apoteker reguler tadi. Doain ya Bu. Ya, ini kalau teman-teman 40 orang nonton ya. Iya, diaminin ya teman-teman. Diaminkan kabul. Amin. Amin. Terus izin Allah. Tentunya. Oke, nah tadi kan Ibu juga nyinggung tentang dosen farmasi gitu. Mungkin buat teman-teman yang nyemplung di dunia farmasi tapi hobinya belajar gitu ya, kan ada juga nih yang memang suka banget di dunia farmasi gitu. Apa sih alasan Ibu menjadi dosen, ngambil jadi dosen farmasi? Oke, sebenarnya kan kalau misalnya jadi dosen itu kan berarti tenaga pendidik ya. Sebenarnya itu cukup berat juga ya. Karena ibaratnya kita tuh adalah mengajar anak-anak yang sudah dewasa, ya kan, yang peralihan dari masa SMA ke kuliah gitu ya. Tentu bebannya menjadi dosen itu adalah kita tidak cuma mengajarkan ilmu aja kan, tapi juga ada skill-skill yang lain kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pengen jadi dosen itu ya benar-benar harus niatin lagi sih kayak gitu kan ya, untuk mendidik kayak gitu sih. Oke, berarti ada tantangan tersendiri ya Bu untuk jadi dosen farmasi. Kalau Ibu nih selama bergelut sampai magister farmasi kan udah lama nih. Apa aja sih matkul favorit, 3 matkul favorit di farmasi? Aduh, 3 ya. Iya. Oh banyak ya? Boleh nih 10 nih? Enggak sih. Oh enggak. Kalau favorit ya, Iya. yang favorit itu kalau Ibu sukanya itu adalah pelajaran kosong. Enggak dong. Pelajaran manajemen. Manajemen Ibu suka. Terus ini komunikasi apa namanya, KIE, komunikasi informasi dan edukasi. Nah itu suka juga. Sama terakhir teknologi suka juga. Itu yang favorit. Lebih ke soal medikasi, ke komunikasi informasi pasien itu yang favorit. Kalau Hanif juga suka di bagian itu. Beda juga ya. Karena memang berasa skillnya di sana ya, sama di bidang pernapasan. Oh, bakal kenal. Lebih memilih mengerjakan SOP sampai muntah daripada ngebayangin rumus-rumus kimor. Enggak dulu ya, kimor kita musuhan dulu ya. Tapi dia juga orang yang suka kimia juga ada. Kenapa ya orang bisa suka kimia? Enggak boleh, maaf ya Pak. Enggak kok. Nah itu sih yang favorit sih, 3 itu. Nah selain itu apa lagi ya? Kalau di farmasi itu kan jenuh nih Bu, jenuh sih, maksudnya kayak membosankan
Tapi kalau kita yang memang suka nggak bosan nih, apa aja sih Bu yang menemani Ibu selama di farmasi ini sebagai bahan ajarnya gitu, dan apa alasannya? Bagaimana caranya ketika gitu ya, apa kan kita tuh pasti ada aja ya fasenya jenuh gitu ya, capek gitu ya, Iya. sudah tidak tahu mau ngapain gitu. Iya. Apa aja gitu ya yang bisa dilakukan ya. Mungkin yang bisa dilakukan untuk mengembalikan mood itu adalah dengan melakukan hal yang disuka gitu. Jadi misalnya kita tuh kan selain kuliah di farmasi kan kita pasti punya hobi lain ya. Jadi kalau misalnya Ibu sih biasanya kayak melakukan hobi yang disuka gitu. Misalnya dengerin lagu kayak gitu kan, dengerin lagu yang bisa membuat mood kita tuh menjadi baik lagi kayak gitu. Nah itu dilakukan, atau mencari hobi atau kesibukan lain di mana kita itu bisa mengembalikan mood kita lagi gitu. Jadi itu sih, denger lagu sih biasanya ya. Atau main sama teman-teman kayak gitu. Oh, masih bisa main ya? Masih bisa. Kenapa tidak boleh main? Tapi sambil bawa laporan sama laptop. Ibu pernah tahu waktu Ya, itu ya, Ibu mau nonton konser ya, waktu kuliah ini ya. Ini kan cerita sekarang ya, waktu kuliah. Sekarang nggak bisa nonton konser? Bisa. Oh, masih bisa. Dan contoh. Jadi waktu itu dulu Ibu pernah nonton konser, tapi besoknya itu Ibu ada pre-test. Jadi Ibu bawa catatannya nonton konser. Padahal kan konser gelap ya, bisa juga kan gitu. Tapi ya apa-apa itu kenangan sih, itu sih paling apa gitu. Tapi itu makanya mencari kesibukan atau hobi yang kalian suka sih gitu. Karena setiap orang punya mood settingnya sendiri-sendiri ya Bu. Betul, ada juga mungkin yang tidur seharian gitu ya, untuk tas energi juga bisa. Me time ya untuk diri Ini sendiri. yang penting kan positif ya, Iya. jangan negatif. Tapi kalau selama beberapa semester di sini, alhamdulillahnya kalau nongkrong tetap bawa laporan sih Bu. Tetap ya, tetap kejar-kejaran sama laporan dan beberapa jurnal tugas ya. Tapi itu tuh akan jadi kenangan sendiri sih. Iya sih. Kalau lagi beberapa tahun ke depan ya, mungkin kalau sekarang akan ini banyak banget laporannya apa gitu. Tapi nanti akan ditertawakan juga, akan jadi kenangan sendiri sama teman-teman nantinya gitu. Udah kayak udah melewati fase ini gitu. Sama kalau biasanya sih, kalau apa ya, lingkup pertemanan kan punya teman yang beda-beda juga nih di dunia farmasi. Kalau lingkup pertemanan itu lebih apa ya, lebih luas, lebih erat di farmasi karena belajar bareng kan, apalagi kalau mau ujian tuh Bu bikin kelompok belajar sampai jam 12, terus sharing-sharing gitu lah sedikit buat laporan. Enggak nyontek kok, itu farmase. Tapi terpaksa Iya, ya. farmase kan nggak plagiarisme tuh. Iya. Kayak gitu. Terus kalau apa ya, kalau praktikum tuh biasanya tanya jawab gitu, biar kan sebelum masuk tuh ada kuis. Ih, kamu tanyain aku dong, ini kira-kira yang bakal jadi pertanyaan itu apa gitu. Apalagi kalau misalnya menghafal, biasanya ada seni farmasi lah menghafal. Waktu itu pelajaran apa ya? Imunologi. Sangat-sangat mudah bukan? Salta dan salbe. Beda banget. Iya, mudah banget. Nah, jadi gantian tuh sama apa ya? Sama temen nih. Pelajaran ini kayak gitu sih. Nah, ya itu juga sih ya, kalau misalnya ngomongin soal pertemanan di bidang farmasi, sebenarnya cuma farmasi aja ya, tapi di ilmu lain mungkin juga pasti kan ada namanya pertemanan. Cuma kan karena di farmasi ini kita banyak praktikum dan laporan gitu ya, nah sehingga akan lebih sama-sama mengeluh gitu kan, kayak penderitaan sama ya, senasib seperjuangan gitu. Jadi benar-benar merasakan eratnya pertemanan juga gitu, dimana kita bisa belajar bareng gitu ya, terus juga ngerjain laporan bareng gitu, terus praktikum bareng gitu sih. Karena tapi juga ada drama-drama. Pasti lah. Kalau satu kelompok mungkin ada yang kelompokan, satu yang kerja, jangan dong ya.
Nggak boleh tuh temen-temen, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kelompok ya berarti belajarnya kelompok. Iya, namanya aja kerja kelompok bukan kerja individu. Cuma pasti ada sih dramanya gitu Iya. ya. Nah disitulah gitu kita sekalian belajar bagaimana sih cara berkomunikasi gitu ya kalau kita berkelompok, ya kan? Dan kerja sama dalam tim ya Bu. Iya betul, karena itu nanti akan dipakai kalau kalian sudah Bekerja. ya kan? Kerja kan nggak sama teman-teman kuliah Iya. sekarang. Nah mungkin ada dari teman-teman nih Bu yang di dalam ruangan ini yang pengen bertanya katanya. Ya itu banyak tim horenya ya. Iya banyak tim hore. Ayo tim hore tepuk tangan dulu dong. Nih ada yang bertanya nggak nih dari teman-teman di sini? Iya silahkan yang Ya silakan yang bertanya. Ibu nih kalau mau minum, iya makasih silakan. ya. Bu, gimana sih cara mengambil hati seorang mahasiswa farmasi itu gimana? Aduh. Kalau saya kebetulan jomblo, Aduh. jadi pengen cari pasangan seorang farmasial gitu. Oh gitu. Nah, Temennya atau? saya sudah, ya, Oh. temen saya makin Langsung Langsung disangka. disangka ya. Berarti tidak ada peluang lagi ya ini ya? iya. Betul. Oh, gimana sih Bu katanya pertanyaannya biar dapat pasangan anak farmasi? Gitu sebenarnya tergantung ya, maksudnya kan sebagai mahasiswa kan kamu Hanifah ya, coba Hanifah pernah dijawab. Ayo Hanifah dulu coba jawab gimana. Gimana ya? Gak usah sama anak farmasi deh, Gimana apa tuh? sibuk belajar. Feeling lonely nanti. Nanti alasannya aku mau belajar dulu nih, besok ujian. Terus nih, nanti nanya lagi, kok besoknya ujian lagi ya? Kemarin kuis, ini ujian. Gitu. Karena mungkin banyak praktikum Iya, praktikum. dan juga laporan, mungkin apa nih tipsnya ya gitu ya, cara mengambil hatinya mungkin Cara mengambil hati. Kerjain laporannya. itu Sulit juga ya, Bu ya. mungkin kalau ngerjain susah ya, temenin ya kan. Tapi bakal Juga ya. fokusnya Iya. Ya harus sabar sih ya kayaknya. Iya. Nggak ada tips khusus. Nggak ada tips khusus. Bisa-bisa ya aja ya gimana ngambil hati. Mending kalau dari Nim sendiri sih Kak, Kak, maaf Bu maksudnya. Saya memang masih Oh, muda. masih muda. Oh, masih seumuran ya? Seumuran. Masih 20-an ya. Habis ini kan nonton konser ya. Ayo. Mungkin lebih apa ya, lebih nggak dulu deh kalau soal asmara gitu di umur yang sekarang. Mending kamu ningkatin value yang kamu punya aja, apa yang dari dalam diri kamu yang bisa kamu kembangkan apa, terus kayak cari aja relasi. Bahkan relasi itu kalau untuk Hanif yang sudah nyemplung nih di dunia industri di farmasi gitu, farmasi itu kalau udah baru selesai baru cari relasi itu kayak telat banget sama jurusan yang lain, karena sekolah kita ini kan lama ya dan sangat-sangat menyita waktu. Mending kalian cari relasi atau cari pengalaman kerja intern di semester 4, semester 5, semester 6 yang bakal jadi apa ya, biasanya kalau orang-orang itu baru fresh graduate farmasi kan pasti ditanya tuh pengalaman kerja. Mending cari-cari yang kayak gitu daripada kalian asik pacaran sendiri. Tapi ada nggak sih di angkatan Hanifah yang cinlok gitu? Banyak Ya kan. Jadi mungkin karena sering bersama gitu Iya. ya, akhirnya cinta praktikum mungkin ya, karena cinta lokasi gitu. Jadi ya selagi kalian masih kuliah farmasi tadi betul ya, cari banyak-banyak relasi kemudian pengalaman, karena dulu kalau ibu sendiri itu dulu tuh kayak misalnya ada lomba gitu ya, kayak ya udah lomba kenapa nggak usah ikut deh kayak gitu. Iya. Malah tidak berkembang kayak gitu karena pikirnya cuma kuliah dan praktikum gitu. Nah padahal sekarang kalau kita sudah berumur ya, beda tua juga sih, tapi sudah berumur tuh ternyata kalau dipikir-pikir kenapa ya dulu nggak mencoba hal-hal baru gitu ya, mencoba tantangan baru, berani untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Nggak harus lomba juga sih, misalnya kayak melakukan hal yang kalian suka gitu, entah di farmasi atau di luar farmasi juga nggak apa-apa. Mengeksplor diri, mencoba keluar dari zona nyaman itu ternyata tuh bagus. Dan betul ya, mencari relasi
relasi itu dalam artian bukan yang negatif ya, tapi itu sebagai kita tuh bisa bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga kita bisa ketika kita pengen melakukan sesuatu, oh ya kita punya teman di sini, itu bisa berbagi dan sharing gitu. Untuk memperbanyak networking kita. Iya, Mending kayak jangan personal branding untuk diri sendiri gitu. betul. Jadi kalau personal branding kalian bagus, kita bisa loh masuk perusahaan itu tanpa wawancara gitu, tanpa tes kayak gitu. Mungkin untuk beberapa orang juga berpikiran pacaran sama anak farmasi jadi salah satu support system, tapi kan setiap orang beda-beda. Mungkin kalau aku sebagai mahasiswa tidak terlalu merekomendasikan karena Barangkali tidak diprioritaskan ya dari iya, awal. bukan jadi prioritas gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau mencoba. Iya, hidup kan pilihan. Kalian berhak tanggung jawab dengan pilihan kalian sendiri. Betul. Oke nih Bu, oke, karena sudah di penghujung acara, di penghujung podcast nanti kita bakal bincang-bincang lagi nih tentang hal lain di dunia farmasi juga, pastinya di podcast UNBL. Ibu ada pesan nggak buat mahasiswa-mahasiswa yang bakal nonton di podcast UNBL ini? Jangan lupa laporan. Mungkin buat teman-teman yang mungkin masih sekolah, mungkin dulu ya, mungkin sekolah SMP, SMA, atau mungkin ada niatan untuk masuk farmasi gitu ya. Coba bisa di googling dulu kira-kira farmasi itu mau ngapain aja, kayak gitu, belajar apa aja. Jangan sampai kita karena nggak lulus di kedokteran, nggak lulus di pilihan pertama, terus cebur ya udahlah gitu ya. Nah jadi benar-benar harus dicek dulu sebelum memilih pilihan, dan kalau memang tertarik dengan farmasi gitu ya, silahkan gitu ya, karena prospek kerjanya juga banyak gitu ya, jadi bisa dipilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Terus buat teman-teman yang lagi kuliah farmasi gitu ya, mungkin masih semester 2, 3, 4 yang mungkin merasa salah jurusan gitu ya, ya udah kalau mau mundurkan diri nih sekarang. Iya. Jangan ya. Tapi mungkin bisa bertahan gitu ya, berjuang dengan cara mencari sesuatu hal yang mungkin kita suka juga gitu ya, dulu dari kita kuliah gitu. Dan tetap semangat sih pasti, dan juga mencari teman gitu ya, itu penting juga sih untuk support system di samping itu. Betul banget. Nih sama teman-teman yang tertarik di bidang farmasi, khususnya mau kuliah nih di jurusan farmasi di Universitas Borneo Lestari, juga lagi PMB nih gelombang kedua. Gelombang berapa ini? Gelombang kedua ya? Gelombang kedua untuk jurusan farmasi, dan kita adalah satu-satunya swasta yang punya profesi apoteker yang pastinya sudah terakreditasi, dan S1 farmasinya juga terakreditasi. Selain di farmasi juga banyak nih jurusan lain di bidang teknologi, PLN, terus hukum, PGSD, banyak kan kalau di Universitas Borneo Lestari gitu. Buat teman-teman jangan lupa bergabung di Universitas Borneo Lestari. Kuliah murah, kualitas oke. Jadi bakal ketemu sama Ibu Memel nih kalau di bidang farmasi, satu farmasi. Mungkin sampai di sini dulu nih Bu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak udah meluangin waktu dan saya bareng hari udah teman-teman di sini. Sama nanti di lain kesempatan kita juga bakal ngadain podcast bareng. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton podcast UNBL. Dadah, see you.